Keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Novel dengan judul Moga Pondok Disayang Allah ini ditulis oleh Terelie, diterbitkan oleh PT Sahabat Grup Nusantara pada tahun 4 Mei 2023 yang memiliki jumlah halaman 297 dan yang beri-ISBN 978 623 9607494. Berbeda dari penulis-penulis yang lain, Terelie atau Darwi sepertinya tidak ingin dipublikasikan terkait kehidupan pribadinya. Mungkin memang begitu cara yang dipilihnya untuk dikenal, serta ingin memberikan karya-karya terbaik dengan tulus dan sederhana. Dan sampai saat ini, ia telah menghasilkan lebih dari 30 karya novel. Beberapa di antaranya telah diangkat ke layar lebar, di antaranya yaitu Hafalan Salat di Alisa, Moga Pondok Disayang Allah, dan Bidadari-Bidadari Surga. Terelie memiliki ciri khas dalam membuat novel, di mana terdapat cerita-cerita yang menyentuh hati, kaya akan pelajaran hidup, dan membuat siapapun yang membaca bisa banyak belajar tentang hal-hal positif yang didominasi tema kehidupan, Islam, dan juga berbagai pengetahuan yang lainnya. Novel dengan judul Moga Pondok Disayang Allah ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak perempuan bernama Melati. Dia mengalami kebutaan dan tuli sehingga pertumbuhannya terhambat, serta hanya ada di dalam rumah saja, diasuh oleh orang tuanya dan beberapa pembantu. Melati sering mengamuk karena frustasi dengan kondisi hidupnya yang tidak normal. Ketika mengamuk, dia akan melempar benda apapun di dekatnya, sehingga membuat kedua orang tuanya juga ikut frustasi dan hampir putus asa merawat Melati. Berasal dari keluarga kaya raya, ternyata kehidupan keluarga ini juga tidak bahagia. Namun, Bunda Melati tetap berusaha mencari cara agar anaknya bisa hidup lebih tenang dan menerima kenyataan. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh bundanya Melati kepada anak sematawayangnya tersebut adalah mencarikan mentor untuk menenangkan hidup anaknya tersebut. Terpilihlah seorang lelaki bernama Karang yang memiliki pengalaman yang cukup bagus dalam membantu dan membina anak-anak. Sang bunda beberapa kali mengirim surat kepada Karang, namun tidak pernah dibalas. Usut punya usut, ternyata Karang mengalami trauma yang cukup mendalam setelah kehilangan 18 anak di bawah asuhannya dalam kecelakaan tenggelamnya kapal. Saat itu, Karang sedang mengajak anak-anak tersebut berlibur, tapi naas, kecelakaan tidak bisa dihindari. Alhasil, hingga bertahun-tahun lamanya setelah kejadian itu, pria 27 tahun tersebut mengurung diri di kamarnya dan merasa tidak pantas untuk mengajarkan banyak hal kepada Melati. Karena latar belakang yang cukup buruk atas kejadian yang pernah terjadi pada kecelakaan kapal tersebut. Namun akhirnya, dengan bujukan dari ibu-ibu gendut pemilik taman bacaan di mana Karang bekerja, membuatnya mau datang ke rumah Melati untuk membantu gadis kecil tersebut hidup jauh lebih tenang. Awalnya, tentu saja semua tidak berhasil karena apapun yang Karang perintahkan selalu saja dibantah oleh Melati. Seiring kegigihan Karang untuk mengajarkan Melati, pelan-pelan gadis tersebut mulai bisa patuh, mulai dari cara makan hingga mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya. Usaha Karang pastinya membuahkan hasil. Melati akhirnya bisa hidup jauh lebih tenang dan tidak frustasi lagi. Sementara Karang terbebas dari trauma masa lalunya dan bisa menatap masa depan jauh lebih baik. Kelebihan pada novel ini yaitu menyuguhkan perjuangan hidup yang tidak mudah bagi seorang anak-anak tentang ketabahan hati dan keteguhan hati untuk tidak mudah menyerah. Penulis berulang kali mengingatkan pembaca agar tetap bersyukur dan sabar untuk menghadapi segala masalah. Hidup ini adil, sungguh Allah Maha Adil. Kitalah yang terlalu bebal sehingga tak tahu di mana letak keadilannya. Namun bukan berarti Allah tak adil. Penulis menciptakan karakter Melati, Bunda, dan Karang dalam sosok masing-masing yang tidak bisa dibedakan mana yang lebih pantas disebut sebagai tokoh utama. Di sini benar-benar terasa adanya 3 tokoh utama yang memiliki kedudukan yang sama, menyadarkan kita bahwa manusia dalam kedudukannya sendiri-sendiri sebenarnya sedang melakoni peran penting dalam kehidupan nyata. Kekurangan dari novel ini yaitu penggunaan bahasa baku berulang sehingga kurang nyaman saat dibaca. Kemudian soal beberapa lokasi yang tidak spesifik diinformasikan membuat pembaca kurang puas. Contohnya, rumah di atas bukit dan daerah jauh dari ibu kota, sulit untuk dibayangkan sehingga penghayatan saat membaca menjadi tidak maksimal.
Novel ini cocok untuk anak-anak mulai dari usia 11 tahun hingga anak dewasa karena novel ini sangat menarik dan cerita di dalam novel ini mudah dipahami.